Mohon semangat. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di tempat tugas, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang di tengah persekutuan Gemis Jemaat Zaitun. Ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah Gemis minggu kelima. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Heli Kalangit Untungan STH. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Bermazmurlah bagi Allah kita. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi aku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi aku selagi aku ada. Dengan seruling, dengan cerita, dengan tembus, dengan tarian biarlah semua yang bernafas memuji nama-Nya. Mengatakan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah, hai Sion. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita di pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara-saudaraku, Mazmur kita di pagi ini diambil dari pertama Korintus pasal 13 ayat 8 dan 9. Bunyinya begini: kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikianlah saudara-saudara Mazmur kita di pagi ini. Saudara-saudaraku dipersilakan berdoa. Di situ tempat yang senang, ke tempat pengharapanku, bahkan kota Betlehemku, dan perteduhanku, jiwaku yang Saudara-saudaraku dipersilakan. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih,
Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Tuhan Yesus tentang kata hidup baru sesuai dengan bunyi surat Roma 12 dan 13 dan beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah penggenapan hukum Taurat. Saudara-saudaraku, sesudah kita mendengarkan kata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Sambil berdiri, kita mengaku dosa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di surga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharulah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oh
Saudara-saudaraku, selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan terus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian Matius 11 ayat 28. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pandang hari esok dengan harapan dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Waktu hari esok ada dalam tangannya, Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Saudara-saudara, silakan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan dan penyertaan firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang penuh cinta kasih di dalam Anak Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita atas segala penyertaan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang telah kami lewati sampai pada saat ini. Tidak kami akan melanjutkan kehidupan kami di minggu ini. Engkau datang menjumpai kami dengan firman-Mu yang akan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, semua hal yang Engkau anugerahkan bagi kami sampai saat ini, di mana kami boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan suami, istri, anak-anak, keluarga kami masing-masing, orang tua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak untuk semua itu ya Tuhan, dan terpujilah Engkau. Kiranya pembacaan Alkitab kami pada hasil ini boleh memberi manfaat bagi kami untuk menunjukkan kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, yang telah Engkau persiapkan secara khusus untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih banyak dan terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita pada siang ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Pertama, Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap ada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam Dia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa bertahan di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita membawa persembahan syukur kita pada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dengan saat ini Tuhan, kami boleh dihimpunkan oleh Engkau di dalam satu persekutuan yang indah. Walaupun Tuhan sebagian jemaat beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kasih-Mu tetap ada bersama dengan mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami mengakui bahwa ini semua berasal daripadamu lewat tugas kerja kami masing-masing. Berkatilah dan kuduskanlah kiranya persembahan kami ini ya Bapa, agar dapat dipakai untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, dan di dalamnya juga Tuhan dapat melayani kasih yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ataupun yang belum sempat memberikan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami kepadamu yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita sekarang ini berada di hari terakhir bulan Januari tahun 2021. Besok, hari Senin, kita akan berada di bulan yang kedua, bulan Februari. Waktu memang terus berjalan cepat sekali ya rasanya, dan kita tidak kuasa menahannya. Kita terus ikut arus dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan sang waktu. Nah, saudara-saudaraku, dalam tradisi khas masyarakat kita, masyarakat Sangihe, hari terakhir bulan Januari adalah hari untuk acara pendidik. Dan kebetulan hari ini 31 Januari adalah hari ulang tahun Kepulauan Sangihe yang ke-596. Syukur ya, puji Tuhan, sampai sekian tahun Tuhan telah menyertai kita semua. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, Tumude adalah acara yang dirancang untuk melepaskan dengan penuh rasa syukur bulan pertama di tahun baru dengan segala keramaiannya. Kita masih merasa itu ya, masih ramai, masih ada kue-kue sisa, pohon berangkat karena ada tahun baru ya. Dan kita akan menyambut dengan penuh harap kehidupan normal yang akan dimulai pada bulan Februari dan
dan seterusnya sampai pada akhir tahun, di tahun 2021 ini ya. Nah pasti karena ada pandemi COVID-19, maka untuk tahun ini sepertinya, memang bukan sepertinya ya, memang tidak ada kegiatan acara TUD oleh masyarakat Sangihe di ibu kota khususnya. Saya kurang tahu kalau di Sangihe sana ada ya, tapi kayaknya enggak juga ya, karena pembatasan sosial berskala besar dan dilarang untuk kumpul-kumpul. Jadi pasti cuma rasa menang aja kan, atau menyanyi di rumah sendiri untuk mengingat bahwa Tuhan telah memimpin kita sampai pada tanggal 31 Januari ini. Nah saudara-saudaraku, walaupun tidak semeriah acara TUD di Minahasa, acara sejenis untuk meninggalkan kemeriahan dan melanjutkan kehidupan yang normal di bulan Februari itu dibilang kuncian. Jadi ada kuncian kelima ya, karena ada 5 minggu di Minahasa sana. Karena kebetulan saya orang Minahasa. Maksudnya pesta kecil-kecilan ada ya di setiap rumah, warga untuk mengakhiri gegap gempita perayaan tahun baru. Saya kira juga untuk masyarakat Sangihe pasti masih ada hal-hal seperti itu untuk mengingat bahwa Tuhan telah memimpin sampai di akhir bulan Januari untuk memasuki dan menjalani kehidupan di bulan Februari dan seterusnya di tahun 2021. Nah saudara-saudaraku, pada hari terakhir bulan Januari 2021 ini, sesuai penetapan sinode, kita merenungkan pesan Tuhan yang ada di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saya coba menghitung kata kasih dan mengasihi muncul sebanyak 27 kali dalam perikop ini. Masuk banyak ya, banyak sekali, ada 27 dalam satu perikop. Perikop ini benar-benar berbicara tentang kasih, tentang betapa pentingnya kasih itu. Nah sebetulnya bukan hanya dalam perikop ini kita bertemu dengan penekanan terhadap pentingnya kasih itu. Kita juga bisa menemukannya di dalam Rasul Paulus dalam surat Korintus pasal 13 ayat 13. Di sana Paulus menegaskan bahwa kasih itu bahkan lebih besar daripada semua yang ada pada diri setiap orang, termasuk di dalamnya lebih besar dari iman atau kepercayaan kita. Kata Paulus, sekalipun akan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 2 dari pertama Korintus pasal 13. Nah 1 Korintus 13 secara keseluruhan memang berisi sanjungan atau penekanan terhadap pentingnya kasih itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya 1 Yohanes dan 1 Korintus, seluruh Alkitab terutama Perjanjian Baru sesungguhnya merupakan kesaksian tentang kasih Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pun menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 misalnya, kita menemukan penegasan Tuhan Yesus bahwa mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Nah saudara-saudaraku, kalau kita bertanya tentang apa sesungguhnya kasih itu,
Begini dikatakan di sana ayat 10. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan ayat 19, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara-saudaraku, dua ayat ini sama-sama menunjukkan bahwa berbicara tentang kasih, maka Allah adalah inisiatornya atau pihak yang memulainya. Allah kita tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam saja ketika melihat dunia ini dan manusia yang ada di dalamnya jatuh ke dalam dosa. Ia tidak menutup mata membiarkan manusia itu sendiri mencari jalan sendiri untuk keluar dari dosa-dosanya. Sebaliknya, Allah kita itu berperan secara aktif dalam menebus dosa manusia dari dosa-dosanya. Dan ini dilakukan Allah mulai dari perjanjian lama terus sampai ke perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ada cerita tentang Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkannya. Ada juga tentang Musa di Mesir. Allah mengutus Musa untuk melakukan sesuatu sampai umat Israel bisa keluar dari tanah perbudakan. Cerita inisiasi Allah ini berlanjut terus sampai ke perjanjian baru. Di dalam Yesus Kristus, Allah berinisiatif datang sendiri ke dunia ini dan berkorban di atas kayu salib supaya manusia terselamatkan. Allah kita adalah inisiator keselamatan kita, dan itulah kasih, yaitu melakukan langkah awal atau inisiasi untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini dan untuk mendatangkan kebaikan bagi pihak lain. Arah kasih itu selalu tertuju kepada pihak lain, bukan kepada diri sendiri. Kalau yang dilakukan adalah untuk kebaikan diri sendiri, maka itu bukan kasih, melainkan egoisme. Allah kita tidak egoistis, sebab Ia menginisiasi langkah untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan umat manusia di dunia. Sekali lagi saudara-saudaraku, tindakan kasih adalah tindakan untuk kepentingan pihak lain, dan begitulah Allah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi, ungkapan adalah kasih, adalah kasih, muncul dua kali, yakni dalam ayat 8 dan ayat 16 bagian akhir. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kasih atau hal mengasihi adalah hakikat atau sifat hakiki Allah. Kasih adalah sesuatu yang melekat pada diri Allah. Oleh karena hakikat Allah adalah kasih, maka dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, orang itu yang tidak mengenal Allah. Kalau seseorang mengatakan dirinya mengenal Allah, maka orang itu harus bisa membuktikan dengan tindakannya yang mengasihi. Tidak cukup baginya hanya sekedar mengatakan saya mengasihi,
Sebab kasih atau mengasihi bukanlah urusan kata-kata, melainkan urusan tindakan, urusan perbuatan, urusan langkah kaki dan uluran tangan. Kasih dalam arti tindakan untuk kepentingan orang lain inilah yang diminta supaya ditunjukkan dalam hidup orang-orang percaya. Kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih atau mengasihi adalah bahan puji yang sah bagi status kita sebagai orang-orang percaya, bagi status kita sebagai anak-anak Allah. Hakikat dari Allah Bapa kita adalah kasih atau mengasihi. Maka jika kita dipersatukan dengannya melalui Yesus Kristus, itu berarti kita harus mengambil bagian dalam hakikat yang sama, yaitu mengasihi. Kalau kasih Allah itu juga menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, maka kita harus mengalami transformasi dan perubahan sikap dalam hidup kita. Arah destinasi atau tujuan dari tindakan kita bukan lagi kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan kita telah menunjukkan contoh kasih sebagai langkah inisiatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sekarang ini sebagai anak-anaknya bisa menunjukkan hal yang sama dalam keseharian kita? Bagaimana kita bisa menunjukkan hal yang sama kepada saudara-saudara kita di dalam rumah, di dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dalam setiap perjumpaan kita? Dan saudara-saudaraku, dalam beberapa hari terakhir ini kepada kita disuguhkan berita-berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa wilayah dalam negara kita yang kita cintai ini. Ada pesawat yang jatuh dan menelan korban yang tidak sedikit. Ada gempa bumi yang juga menelan korban jiwa dan materi. Juga ada banjir dan longsor yang membuat saudara-saudara kita sebangsa kehilangan banyak. Belum lagi bencana yang ditimbulkan oleh penularan virus COVID-19 yang telah menelan banyak jiwa dan berpengaruh kepada tatanan kehidupan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan pariwisata di tengah-tengah dunia dan khususnya di Indonesia ini. Nah, bagaimana akar kasih yang ada dalam hakikat hidup kita sebagai anak-anak Allah yang bisa kita tunjukkan di tengah-tengah situasi yang syarat dengan beban ini? Kita perlu juga hadir dengan bantuan nyata secara material sesuai dengan mekanisme atau protokol yang tersedia. Ada banyak jalur untuk itu yang tersedia. Perlu koordinasi yang baik di penyalurannya. Itulah langkah kasih yang bisa kita lakukan untuk menggaungkan hakikat kita sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, yang saling peduli. Akan tetapi, saudara-saudaraku, kalau karena kondisi nyata kita, lalu kita tidak bisa berbuat sesuatu secara material, maka hadir dalam jarak dekat atau jarak jauh dengan dukungan, harapan yang dimaksudkan untuk menguatkan
dan menopang saudara-saudara kita yang terdampak. Kita bisa mendoakan mereka dari jarak jauh dan terus berharap supaya semua cepat berlalu. Saudara-saudaraku, kiranya bangsa kita dan organisasi-organisasi sosial dapat menghadirkan yang terbaik bagi semua yang membutuhkannya. Tuhan Yesus akan menolong dan menguatkan kita sehingga kita dapat menunjukkan langkah-langkah kasih dalam kehidupan kita setiap hari secara nyata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan harapan-harapan kita untuk kehidupan yang lebih baik, berbagi kasih dalam doa harapan, dan banyak hal yang boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita dengarkan. Allah Bapa yang penuh cinta kasih di dalam Anak Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu untuk banyak hal yang Kau telah anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Kami datang kepadamu membawa kehidupan kami dalam tuntunan kasih setia. Kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan sabdamu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap dalam menjalani kehidupan dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu yang telah Engkau kasihi. Kiranya kami juga boleh meneruskan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Zaitun dengan program kerja mereka. Kiranya Engkau memberkati tugas kerja dan tanggung jawab dari ketua jemaat, Ibu Pendeta Manuel Nina, dalam badan pekerja di majelis jemaat, dalam menata melayani program kerja jemaat di sini. Kiranya kami semua sebagai persekutuan jemaat boleh mengambil bagian dalam seluruh program kerja dan kerjasama yang baik antara kami semua, saling berbagi, saling mendukung, saling menyokong satu dengan yang lain.
Kami berdoa juga untuk Sinode Gemis dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menata program-program gereja masih Indonesia Sanita Laut di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sampai ke tingkat resort dan ke jemaat-jemaat. Engkau memberkati tugas resort Indonesia bagian Barat dengan tugas dan tanggung jawab mereka, Ketua Resort dan Badan Pengurus Resort Tunggal. Kau berikan kesehatan dan kekuatan dan semua hal yang mereka butuhkan, tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka untuk mereka layani dan kerjakan bersama dengan jemaat di tengah-tengah Jemaat Gemis Saitun dan jemaat yang lain yang ada di gereja Keramat ini. Kami berdoa untuk status tanah ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk status tanah ini. Apakah bisa dilanjutkan oleh jemaat-jemaat yang ada di gereja Keramat ini untuk tetap ada di sini, atau mereka harus mencari tempat yang lain? Kami hanya menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan yang penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berikanlah kesabaran, ketabahan kepada kami semua dan kepada panitia yang mengurus. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan jemaat Gemis Saitun ini, baik yang ada di rumah maupun yang beribadah bersama-sama dengan kami di gedung gereja ini. Engkau memberkati mereka dengan harapan-harapan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Juga bagi anggota jemaat dan simpatisan jemaat ini, dengan usaha mereka masing-masing di tengah-tengah pekerjaan mereka. Juga bagi mereka yang akan mencari pekerjaan, juga tolong mereka ya Tuhan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada pada mereka masing-masing. Kami berdoa bersama dengan sebagai satu persekutuan untuk kehidupan keluarga Sasiela Pascual, keluarga Sasiang Makpal, keluarga Elisasian, Bapak Willy Pandeng Sola, keluarga Urara Garumes, dan keluarga Rian Wangani. Di tengah-tengah tugas kerja dan panggilan mereka bagi masyarakat juga bagi jemaat, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dan semua hal yang mereka butuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Hal yang sama kami minta untuk seluruh anggota jemaat dalam menjalani kehidupan dan tanggung jawab mereka. Kami doa juga untuk mereka yang berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Di antaranya adalah yang berulang tahun Bapak Tentu Liu, Pendeta Tineke Hana Kansil, Penatua Fini Francis, Adik Abel Nego Tomodo, Ibu Nova Ini Peter, Bapak Thomas Francis. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan sukacita mereka atas ketambahan usia setahun bersama orang-orang yang ada di sekitar mereka, anak-anak dan keluarga yang selalu berada. Dan kami berdoa untuk mereka yang akan berulang tahun nanti di bulan yang akan datang. Penatua Jetro Esumendong, Saudara Reinhard Yusua Lolong, Bapak Max Rahandra, dan Saudara Chandra Novi Esther F. Kau memberkati mereka semua dengan sukacita mereka menyambut hari ulang tahun yang adalah berkat bagi kehidupan mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka bersama dengan orang-orang yang mereka cintai yang ada di sekitar mereka.
Kami percaya sebagaimana Engkau telah menyertai mereka di hari-hari yang telah mereka lalui, maka di hari-hari akan datang mereka akan tetap merasakan kasih setia-Mu, dan mereka akan terus memperjuangkan kehidupan mereka dengan bertanggung jawab dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk para orang tua, lanjut usia, janda, muda, dan yatim-piatu di tengah-tengah kehidupan kami, baik yang ada di sini maupun yang ada jauh dengan kami, oma opa, orang tua kami yang mungkin ada di kampung halaman, di usia tua mereka, bersama-samalah dengan mereka, agar kasih selalu menjadi bagian mereka yang boleh mereka rasakan dari anak-anak dan cucu-cucu dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, terus menguatkan mereka, memberi semangat bagi mereka agar mereka tetap kuat dalam menjalani hari hidup mereka dalam kesendirian atau bersama dengan anak cucu mereka. Kuatkan mereka dengan semangat yang Kau anugerahkan bagi mereka untuk mereka jalani di masa tua mereka, juga bagi janda muda dan yatim-piatu dalam perjalanan hidup mereka. Kiranya mereka selalu mengharapkan dan mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka teristimewa, di tengah-tengah situasi dan kondisi dengan COVID-19 ini. Kiranya Engkau menjauhkan mereka semua dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar mereka boleh merasakan kasih setia-Mu. Juga bagi kami semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus merajalela di tengah-tengah dunia ini, dan di tengah-tengah bangsa ini, bangsa kami Indonesia, termasuk juga peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi di daerah-daerah, di tempat-tempat yang jauh dari kami ataupun yang ada di sekitar kami. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah Tuhan Juru Selamat kami yang selalu peduli dengan kebutuhan hidup kami. Berikanlah ketabahan bagi mereka yang mengalami bencana dan yang tinggal pergi oleh keluarga mereka yang mereka kasihi. Kiranya Engkau tetap hadir dan menjumpai mereka dalam keadaan apapun. Bersama-sama juga kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Paulus yang Engkau telah panggil pulang. Kiranya Engkau menolong keluarga yang ditinggalkan, menghibur mereka, dan memberi semangat bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan agar tidak larut dalam duka yang berkepanjangan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang ada di tengah-tengah wilayah NKRI. Kiranya hikmat-Mu boleh menjadi bagian mereka dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kami semua sebagai bangsa, sebagai rakyat boleh merasa lebih baik dan aman dari banyak hal, dari segi ekonomi, politik, dan keamanan. Berkati pemerintah kami dengan hal-hal yang mereka butuhkan untuk kehidupan selanjutnya, teristimewa dalam memberantas pandemi COVID-19 ini. Mereka telah berusaha dan berupaya untuk menghalau COVID-19 ini dengan vaksin yang ada. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, supaya segala upaya mereka berhasil.
dan Kau saja yang kami andalkan dan kami puji dan sembah dalam hidup kami, ya Tuhan. Sama-sama juga kami berdoa untuk hari ulang tahun Kepulauan Sangihe Talaut ke-596. Kami sungguh bersukacita dan bersyukur untuk hari ulang tahun yang kesekian di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Sangihe Talaut. Kau jaga dan pelihara masyarakat yang ada di sana, termasuk tatanan kehidupan alam yang ada di sekitar mereka, Tuhan, supaya mereka semua boleh berdamai dengan alam dan dijauhkan dari mara bahaya yang sewaktu-waktu mengancam kehidupan dengan situasi kondisi dan alam yang ada di sekitar mereka, termasuk kami di sini. Kami percaya bahwa kehidupan kami selalu berada dalam tuntunan kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari hari ke hari, dari saat ke saat, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau kuatkan kami, tambahkan iman dan percaya kami kepada-Mu, agar kami boleh melanjutkan kehidupan ini dengan saling peduli, saling mengasihi satu sama lain. Di dalam kasih Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama, kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Ibu Heli Langit Tuntungan STH yang telah menyanyi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu 7 Februari 2021 jam 10.30 melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stefani Manungkil Gunena MTH. Berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Maximilian Wawondos, almarhum adalah anggota jemaat Genis Galilea, meninggal pada hari Selasa 26 Januari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 28 Januari 2021. Majelis dan jemaat Genis Jemaat Saidun turut dalam duka serta harap kiranya Tuhan menjaga dan memberi penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan menjalankan 3M sebagai protokol kesehatan COVID-19, yaitu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir sesering mungkin, memakai masker untuk kita semua tanpa terkecuali, apalagi
Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri, lagu dalam bahasa daerah Menondong Patung. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat terkasih, untuk menghantar salam presbiter Igenggo Nalani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.